Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di sebuah hadis ya di dalam kitab Umdatul Mar'ah. Bagi teman-teman yang sudah punya kitabnya, silakan dibuka di dalam hadis keempat ya. Dan bagi teman-teman yang belum punya ya, maka insya Allah nanti mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk memilikinya. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Di dalam hadis ini teman-teman diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, kalau kita dengar ada sebuah kata Ibnu dalam sebuah hadis, maka ketahuilah bahwa arti dari Ibnu itu adalah Abdullah. Ya, dan banyak sekali para sahabat radhiyallahu alaihim teman-teman yang dulu memberikan nama kepada putra-putranya dengan nama Abdullah karena mereka paham bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berpesan, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Subhanallah ya. Dan para sahabat menamakan anak-anak mereka teman-teman dengan nama Abdullah bahkan lebih dari 100 orang. Ya, Masya Allah. Belum lagi dengan generasi-generasi setelahnya, generasi para tabi'in, generasi para atba'ut tabi'in, mereka banyak menamai anak-anak mereka dengan nama Abdullah karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai nama Abdullah. Dan kita tahu teman-teman, ketika seorang ayah dia memberikan nama yang terindah untuk anaknya, untuk putranya, maka kita bisa mengetahui siapa di balik anak ini. Siapa di balik sosok seorang anak ini, ayahnya seperti apa, kita bisa lihat dari nama anaknya. Karena orang Arab itu biasanya mengatakan, min ismika a'rifu abak. Dari namamu, aku bisa mengetahui bagaimana ayahmu. Misalnya teman-teman, kayak para sahabat kan, mereka tahu bahwa nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menamai anak-anak mereka dengan Abdullah atau Abdurrahman. Berarti ayah-ayahnya mereka kan ayah-ayah yang mengetahui agama, yang mengetahui tahu tentang kefadilahan atau keutamaan nama Abdullah dan Abdurrahman. Banyak juga di antara kita yang menamai anak-anak mereka atau anak-anak kita itu dengan misalnya dengan nama artis, dengan nama pemain sepak bola, atau dengan nama-nama yang memang orang tuanya senantiasa memiliki hobi apa gitu, terus menamai anaknya seperti itu, persis ya. Subhanallah. Maka kita akan tahu siapa orang tuanya dari menamai sang buah hati ya, Masya Allah. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau mau memberikan nama ya, ini bagi teman-teman yang saat ini sedang hamil atau mau punya anak, diperhatikan, artinya tuh diperhatikan, maknanya diperhatikan. Jangan asal kasih nama ya, karena likulli musamma min ismihi nasib, karena setiap orang itu akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Subhanallah. Ketika orang tua memberikan nama misalnya mar'atus salihah, misalnya ya wanita salihah, maka subhanallah Allah jadikan salihah. Allahu Akbar ya. Ini diperhatikan lagi ya teman-teman dalam menamai sebuah nama bagi sang buah hati. Nah, dulu pada waktu zamannya para sahabat ridwanullahi alaihim, saking banyaknya yang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah teman-teman, akhirnya ada Abdullah yang sangat terkenal. Jadi ada 4 Abdullah ini pada zaman para sahabat ridwanullahi alaihim yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas. Ini yang akan kita bahas. Karena Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah SAW ya, sahabat karibnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Abdullah bin Az-Zubair ya, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putranya Asma, cucunya Abu Bakar radhiyallahu an. Dan yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah teman-teman, ada yang mengatakan yang keempat ini bukan Abdullah bin Amr tapi Abdullah bin Mas'ud ya, Allah ta'ala alam. Yang penting ada keempat nama ini yang memang mereka itu orang-orang yang Masya Allah keren lah, orang-orang yang subhanallah. Kalau kita tengok ya, Abdullah tidaklah
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud misalnya, atau Abdullah bin Amr bin As, atau Abdullah bin Umar, atau Abdullah bin Zubair. Semuanya itu teman-teman, subhanallah, Allah berikan keluasan ilmu. Subhanallah, Allah jadikan mereka ahli ibadah. Subhanallah. Sebagaimana namanya kan, namanya Abdullah itu maknanya adalah hambanya Allah. Kalau sudah memiliki identitas sebagai hambanya Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Baik, sekarang kita akan mengetahui, karena saya tadi sudah melihat dari hadis 1 sampai ke 3 itu belum ada meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, maka kita sekarang belajar teman-teman sedikit-sedikit siapa itu Abdullah bin Abbas ya. Semoga dengan ini kita bisa lebih mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah, Abdullah bin Abbas ini kalau kita lihat garis nasabnya teman-teman, maka Abdullah ini putranya Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jadi kakeknya itu sama nih dengan Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Hanya beda bapaknya, beda ayahnya. Kalau Rasulullah ayahnya Abdullah, kalau Abdullah bin Abbas ayahnya Abbas. Abbas sama Abdullah kakak beradik, kakeknya sama Abdul Muthalib, maka jalur ke atasnya sama seperti Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim ya bin Abdi Manaf bin Qusay. Kalau teman-teman tahu nasabnya Rasulullah sama kan? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sama persis dengan Rasulullah SAW. Yang membedakan itu adalah ayahnya saja. Ya, Masya Allah. Dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, Abdullah bin Abbas ini teman-teman, Masya Allah ya, beliau memiliki seorang ibu dan seorang ayah yang Masya Allah ya, sama-sama orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, jadi ayahnya adalah seorang sahabi, yaitu Abbas. Ibunya juga seorang sahabiah, yaitu Ummul Fadl. Masih ingat waktu kita hari Sabtu membahas tentang para sahabiah, teman-teman? Kita kan pernah tuh membahas Lubabah. Nah, Lubabah ini yang berkunia Ummul Fadl. Ya, Ummul Fadl ini adalah ibunda dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dan kita tahu Ummul Fadl ini teman-teman, Lubabah ini adalah wanita yang digolongkan pertama-tama masuk Islam ya. Jadi rombongannya setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah kan yang pertama ya. Nanti setelah itu yang keduanya nih adalah ibunya Abdullah bin Abbas, ibunya Ibnu Abbas. Ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Karena memang Khadijah, Ibunda Khadijah ini teman dekatnya Ummul Fadl. Ya, Masya Allah. Nah, lihat tuh teman-teman, sesama teman solihah mesti akan menggandeng ya kepada sebuah kebaikan kalau temannya solihah. Ya, Ibunda Khadijah mengajak Ummul Fadl untuk masuk Islam. Ya, Masya Allah. Dan Ummul Fadl menyambut seruan sahabat dekatnya, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saat Ibnu Abbas masih kecil, teman-teman, atau bahkan saat Ibnu Abbas masih dalam kandungan, ibunya senantiasa meminta doa dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan ketika Ibnu Abbas lahir, ibunya juga memberikan bayi mungilnya, bayi yang merah ini kepada Rasulullah SAW. Dan yang menamai bayi mungil ini dengan Abdullah adalah Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi memang orang-orang zaman dahulu tuh mereka biasa gitu loh meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ya, tolong kaidahnya ditulis, meminta doa dari orang solih yang masih hidup. Bukan yang sudah meninggal, tapi orang yang masih hidup, yaitu Rasulullah SAW. Dan waktu itu Rasulullah SAW, teman-teman, pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan sebuah doa, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Ya, Masya Allah, ini doanya Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Allahumma ya Allah faqihu fid din. Berikanlah Ibnu Abbas ini faqih, kefakihan dalam agama, untuk bisa mendalami ilmu agama. Masya Allah, keahlian dalam ilmu agama. Wa'allimhu fit ta'wil. Dan ajarkanlah Ibnu Abbas itu dengan tafsir. Ya, Masya Allah.
dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa di antara sahabat yang Masya Allah ya, Tabarakar Rahman, yang ahli di dalam Al-Quran, dalam tafsir, ya di samping Ibnu Mas'ud juga ada Ibnu Abbas ini. Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat mahir dalam menafsirkan sesuatu ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Baik, kemudian beliau juga teman-teman, Ibnu Abbas ini orang yang sangat terkenal dengan keluasan ilmunya. Masya Allah. Jadi beliau menjadi rujukan ya bagi para sahabat ridwanullahi alaihim dan generasi setelahnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi Ibnu Abbas beliau terkenal dengan keluasan ilmunya yang luar biasa teman-teman, karena memang Masya Allah ya, beliau itu di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Kan dia masih kekerabatan sepupunya kan, sepupunya Rasulullah SAW, dan beliau juga Masya Allah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah juga waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam ya, dan waktu itu Abdullah bin Abbas beliau bangun ya, terkejut Masya Allah ketika Rasulullah SAW bangun malam. Abdullah bin Abbas tuh bangun dan beliau cepat-cepat menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Lihat teman-teman, akhlak seorang murid kepada gurunya. Ya, lihat, Rasulullah SAW tidak menginginkan diladeni oleh Abdullah bin Abbas, tidak sama sekali. Beliau tidak menginginkan itu. Tapi subhanallah, Abdullah bin Abbas yang mengerti betul bagaimana harus memuliakan gurunya. Subhanallah, beliau langsung buru-buru mengambilkan air wudhu agar Rasulullah SAW bisa memakai air wudhu tanpa harus bersusah payah mengambil air tersebut. Subhanallah ya. Ini Masya Allah. Jadi memang beliau benar-benar orang yang berilmu, juga orang yang beradab ya, Masya Allah. Karena apa teman-teman, saya itu seringkali mengatakan ayo kita beradab kepada guru, karena disinilah letak keberkahan sebuah ilmu ya. Allah itu akan berikan kepada kita keberkahan sebuah ilmu kalau kita tahu adab-adabnya. Dan ini yang hilang sekarang, banyak hilang. Anak-anak rajin menuntut ilmu tapi terkadang lupa dengan adab menuntut ilmu. Allahul musta'an. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas, beliau juga orang yang sering duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Masya Allah, mendengarkan hadis-hadis dari beliau, Masya Allah ya. Dan beliau termasuk orang yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dia benar-benar Abdullah bin Abbas ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sangat-sangat cinta dengan Rasulullah SAW, dibuktikan oleh beliau dalam kehidupan beliau, yaitu beliau benar-benar sering duduk di majlisnya Rasulullah SAW dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah teman-teman, saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ya, beliau itu kapanpun berjumpa dengan Ibnu Abbas, Rasulullah itu sudah memberikan manfaat kepada Ibnu Abbas. Pernah suatu hari teman-teman, Rasulullah SAW sedang membonceng Ibnu Abbas ya, Masya Allah. Dan ini letak sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak ya. Rasulullah tidak mau menghabiskan sedikit saja waktu ketika berkumpul dengan anak tanpa ada manfaat. Jadi beliau itu subhanallah, walaupun dalam perjalanan ya, duduk dengan berboncengan dengan Ibnu Abbas, tapi beliau di situ beliau ingin memberikan sebuah ilmu kepada Ibnu Abbas. Apa yang Rasulullah SAW ketika itu berikan, wejangan-wejangan nasihat kepada Ibnu Abbas kecil. Beliau teman-teman memberikan sebuah pesan kepada Ibnu Abbas, dan saat ini pesan itu bisa kita pelajari ya, Masya Allah. Beliau mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfadka. Lihat teman-teman, ya gulam ihfadillaha yahfadka. Kata Rasulullah SAW, wahai anak kecil, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Subhanallah ya. Jadi Allahu Akbar, ini pesan yang sangat singkat tapi dalam tuh maknanya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak kecil, kalau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan pesan ini teman-teman bisa nih kita berikan kepada anak-anak kita. Wejangan-wejangan ini, nasihat-nasihatnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ini bisa kita sampaikan lagi kepada anak-anak kita. Karena ini bekal hidup anak-anak kita. Selagi anak kita menjaga Allah,
Apa sih arti menjaga Allah? Maksudnya menjaga syariatnya Allah, menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya Allah, maka Allah jaga. Minimal ya teman-teman, kalau kita punya anak, kita katakan, nak, walaupun ibu nanti sudah tidak lagi bisa melihatmu, penjagaan ayah dan ibu sudah tidak lagi sampai kepadamu, namun ingat nak, Allah yang maha melihat dirimu. Jagalah Allah, jagalah salat, ya jagalah pandangan Allah, maka niscaya Allah akan jaga engkau dimanapun engkau berada. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Dan ini menjadi bekal ya teman-teman sebenarnya untuk anak kita. Karena kalau sudah tertancap dalam diri anak kita itu bahwa muraqabatullah, bahwa Allah senantiasa melihatnya dimanapun anak kita berada, walaupun tanpa ada diri kita yang mengawasi, biidnillahi ta'ala mereka akan benar-benar menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Abbas, ya Masya Allah, beliau tidak lama bersama Nabi kita Muhammad SAW, tapi subhanallah beliau istilahnya benar-benar menjadikan sosok Rasulullah SAW itu sebagai teladan bagi beliau. Ya, bisa dibayangkan Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamun Nubala, beliau pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ibnu Abbas ini membersamai Rasulullah SAW itu kurang lebih selama 30 bulan saja, berarti 2 tahun lebih ya. Namun subhanallah kebersamaan yang singkat itu beliau jadikan sebagai kebersamaan yang berkualitas gitu ya, Masya Allah. Sampai beliau bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kurang lebih ya teman-teman 1660 hadis. Sama persis dengan Abu Hurairah. Bedanya Abu Hurairah itu kan kenapa lebih banyak lagi? Karena Abu Hurairah waktu itu beliau masuk Islam di 7 Hijriah ya, lebih lama kan, berarti 4 tahun beliau bersama Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah pun lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas ini teman-teman, kenapa kok kalau teman-teman bertanya, Ustazah kenapa Ibnu Abbas hanya 30 bulan bersama Rasulullah SAW? Karena teman-teman perlu diketahui ya, Ibnu Abbas ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, itu usianya Ibnu Abbas masih muda banget loh, baru 13 tahun. Ya, kalau kita lihat di sirah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, maka Ibnu Abbas ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW itu usianya masih sangat-sangat belia, 13 tahun ya teman-teman. Subhanallah, berarti 13 tahun ya kan, dikurangi 2 tahun lebih, sekitar 10 tahun lebih. Beliau sudah duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Beliau sudah banyak mengambil manfaat dari Rasulullah SAW. Teman-teman bisa bayangkan enggak? Anak 10 tahun. Kalau di tempat kita kan anak 10 tahun kira-kira kelas 3 atau kelas 4 lah ya. Itu kan masih belum ngeh gitu ya, belum paham harus duduk di majelis ilmu, harus bagaimana adabnya duduk di majelis ilmu, bagaimana harus semangat belajar bersama guru tercintanya itu Rasulullah SAW, kan belum ada tuh gambaran. Subhanallah. Tapi Ibnu Abbas, subhanallah teman-teman, karena beliau punya sosok ayah yang luar biasa, yaitu Abbas, yang mampu memberikan semangat yang besar untuk mencintai ilmu kepada putra tercintanya yaitu Abdullah. Dan juga kita tahu Abbas juga sama, Masya Allah, beliau juga orang yang sangat mencintai ilmu, yang sering duduk di majlisnya Rasulullah. Maka tak heran buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Subhanallah. Jadi Abdullah pun sangat mencintai Rasulullah SAW, walaupun beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW pada usia baru menginjak 13 tahun. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Dan beliau ya teman-teman sepeninggal Rasulullah SAW itu sedih banget ya, karena memang setiap hari itu beliau banyak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Orang yang sering berjumpa, bermuamalah, menimba ilmu ya, kemudian harus berpisah gitu ya, itu kan subhanallah sedih banget. Apalagi Rasulullah ini bukan hanya sebagai seorang guru ya, tapi sudah dianggap oleh Ibnu Abbas tuh seperti sosok orang tua beliau ya, Masya Allah. Di sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW tuh Ibnu Abbas benar-benar mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa ya, Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas akhirnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih 71 tahun ya, 71 tahun. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 68 Hijriah.
ya 68 Hijriah. Jadi beliau wafat di Taif ya. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, ketika Ibnu Abbas itu meninggal dunia, teman-teman, banyak ya para ahli ilmu yang kehilangan sosok Ibnu Abbas ya, karena memang di kehidupan Ibnu Abbas, walaupun beliau itu kerabatnya Rasulullah, beliau itu tidak segan-segan mengajar gitu ya. Beliau tidak segan-segan menjadi sosok guru bagi siapapun yang ingin mengambil ilmu darinya. Masya Allah. Beliau orang yang tawadhu ya, dan beliau Masya Allah orang yang ringan tangan untuk mengajar. Lihat teman-teman, seorang ahlul ilm ketika Allah panggil tidak ada lagi di dunia, maka yang menangisi bukan hanya keluarganya, yang sedih bukan hanya keluarganya, tapi murid-murid beliau ya, yang sangat kehilangan sosok seorang ahlul ilm. Dan ketahuilah wahai saudariku, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang ulama, mencabut nyawa seorang ulama, seorang ahlul ilm, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan kepada teman-teman semuanya, yuk jadilah kita itu orang-orang yang ketiadaan kita itu dirindukan oleh banyak orang. Nanti ketika kita meninggal dunia itu, kita dirindukan nggak keberadaan kita? Kalau selama ini kita banyak berbuat kebaikan, kalau selama ini kita banyak ya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan esok ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, ya keberadaan kita itu dirindukan oleh banyak orang. Tapi kalau kita di dunia nggak pernah punya peran, nggak pernah punya apa ya istilahnya, tidak peduli, mau berbuat baik, mau tidak, mau ngajar, mau tidak, nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang akan merindukan kita? Ya kan? Minimal teman-teman ya, minimal ilmu yang telah Allah titipkan kepada teman-teman itu diamalkan ya, untuk yang membutuhkan atau untuk yang lainnya. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar siapa Ibnu Abbas. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi teman-teman semuanya. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW melaknat al-mutasyabbihina minar rijal, orang-orang yang menyerupai, laki-laki yang menyerupai al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan para perempuan yang menyerupai laki-laki. Masya Allah ya. Jadi ini memang siapapun yang dia menyerupai ya, kaum laki-laki menyerupai perempuan dan kaum perempuan menyerupai laki-laki, maka terkena laknatnya Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk dosa besar. Karena kan di antara dosa besar itu, di antara cirinya teman-teman, di situ ada laknat ya. Di sini ada la'ana Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW melaknat. Kalau Rasulullah SAW sudah melaknat, Allah juga melaknat ya. Yuk kita belajar lagi, sesuatu itu disebut dosa besar itu batasannya seperti apa. Yang pertama, biasanya sesuatu baik itu dari hadis ya ataupun dari Al-Quran, kalau dikatakan dosa besar biasanya ada hukuman tertentu ya, hukuman tertentu yang memang syariat telah menetapkannya ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya ada ancaman di akhirat teman-teman, bahwa misalnya orang yang membunuh saudaranya dengan disengaja, maka dia akan kekal di neraka misalnya ya. Atau misalnya Rasulullah SAW mengatakan peniadaan iman, misalnya itu juga termasuk dosa besar. Atau misalnya di situ Rasulullah SAW mengatakan akan mendapatkan laknat, akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, kalau disebutkan demikian, maka ini pun termasuk dari dosa-dosa besar. Baik, di sini teman-teman ya, Rasulullah SAW melarang kita semuanya untuk menyerupai kaum laki-laki, begitu pula seorang perempuan ya, seorang laki-laki dilarang menyerupai kaum perempuan. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau pernah mengatakan yang dimaksud dengan laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki ini dalam hal pakaian, ya, dalam hal pakaian, dalam hal perhiasan. Misalnya yang biasa khusus dipakai wanita dipakai laki-laki. Misal contoh kerudung. Nah, kerudung kan itu biasa dipakai oleh para kaum wanita ya, atau nikob. Misalnya nikob itu kan dipakai oleh kaum wanita kan, khusus kan. Tiba-tiba ada laki-laki yang bernikob gitu ya. Itu sudah disebut dengan menyerupai kaum wanita. Atau misalnya perhiasan yang spesialis yang memang itu dipakai kaum wanita, misalnya anting-anting. Ya, anting-anting yang ada di telinganya kaum wanita itu kan spesial khusus ya, biasa dipakai oleh kaum wanita. Atau misalnya perhiasan
dari emas. Itu kan Rasulullah SAW memang melarang kaum laki-laki untuk memakai emas. Tiba-tiba ada laki-laki yang pakai emas misalnya ya, gelangnya gemroncongan, ya pakai kalungnya besar, pakai anting ya. Itu termasuk menyerupai kaum wanita dan ini tidak diperbolehkan ya, Masya Allah. Atau kata Ibnu Hajar, termasuk dari menyerupai kaum atau menyerupai lawan jenis itu termasuk dari gaya berbicara, teman-teman. Kan kita tahu ya, namanya gaya berbicaranya laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Laki-laki itu lebih tegas, lebih istilahnya lebih besar suaranya. Perempuan kan suaranya lebih mendayu-dayu, lebih feminim gitu. Ya, kita tidak boleh misalnya membolak-balikkan ya. Subhanallah teman-teman, saya kemarin pas bepergian tuh nggak sengaja lihat ujian ya. Itu laki-laki teman-teman, tapi dia tuh gaya bicaranya naudzubillah ya, kayak perempuan, dilambai-lambaikan tangannya, terus digaya-gaya ya kayak perempuan itu bergaya ya, Masya Allah. Dan nasallallahu as-salamah ya, kita memohon kepada Allah keselamatan. Jadi banyak saat ini dia jatinya laki-laki, pakai pakaian gaya perempuan, rambutnya pakai wig jadi panjang begitu ya, terus dilegak-legok gayanya, di mukanya itu di make up. Nah itu semuanya termasuk dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya ya, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari yang dimaksud dengan ini ya, dimaksud dengan tasyabuh, dengan menyerupai lawan jenis, itu juga termasuk orang-orang yang dia keluar dari fitrahnya. Maksudnya kan kalau laki-laki ada fitrah tuh yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kan kepadanya. Begitu pula kaum wanita. Kaum wanita itu juga ada fitrah yang memang sudah Allah tetapkan baginya ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita menukar fitrah kita, jangan sampai kita keluar dari fitrah kita, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pakaian itu khusus kaum laki-laki, ada pakaian khusus kaum perempuan, begitu kan, ada gaya yang memang telah Allah fitrahkan untuk kaum laki-laki, dan ada juga gaya yang memang sudah Allah fitrahkan bagi kaum perempuan ya, Masya Allah. Ini semuanya ada hikmahnya ya, semuanya ada hikmahnya ya, karena nanti kalau misalnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu adalah sesuatu yang nanti tidak akan bisa dikenali kan. Nah maka dari itu benar-benar kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari menyerupai lawan jenis. Karena menyerupai lawan jenis itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya ya, teman-teman. Dan kita doakan anak-anak kita, ya Allah, jagalah anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya ya. Janganlah sampai anak-anak kita akhirnya keluar dari fitrah yang telah Engkau titipkan. Kalau kita punya anak perempuan, ya kita nih teman-teman nih, pelajaran nih untuk kita ya, untuk kita ibu-ibu, emak-emak. Kalau kita punya anak perempuan, ya pakaikanlah pakaian khusus perempuan. Nggak apa-apa, dari kecil tuh sudah kita biasakan ya. Dan jangan sekali-kali teman-teman, nggak boleh kita bercanda. Kita punya anak laki-laki, misalnya ya emak nih biasanya, tiba-tiba dipakaikan kerudung. Subhanallah, itu ya Allah, itu nggak boleh ya. Walaupun itu bercanda ya, karena akan memberikan sebuah pelajaran kepada anak kita yang laki-laki. Oh boleh ya pakai kerudung bagi anak laki-laki. Kan subhanallah, emak-emak zaman sekarang kan ada. Saya pernah melihat itu emak-emak moto anaknya laki-laki teman-teman, ya masih kecil, katanya kayak perempuan dipakein kerudung. Ya Allah, ini ya Allah nggak boleh sama sekali ya. Jadi memang benar-benar kita tuh tahu kalau Allah kasih kita anak perempuan, alhamdulillah kita pakaikan baju-baju perempuan. Kalau kita diberikan oleh Allah nikmat anak laki-laki, ya kita syukuri, kita pakaikan baju laki-laki ya, Masya Allah. Karena itu memberikan sebuah pelajaran bagi anak-anak kita bahwa engkau tuh wahai anakku, engkau itu laki-laki, wahai anakku engkau tuh perempuan. Maka hiduplah sesuai dengan fitrahmu, jangan sampai keluar melenceng dari fitrah yang telah ditetapkan oleh
oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita sudah selesai membahas hadis yang ketiga dari kitab Umdatul Mar'ah. Semoga Allah memudahkan. Barakallahu fikunna jami'an. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.